Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, di hari ini tanggal 28 Maret 2024. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di Tuhan Yesus, sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati urapi ya Tuhan bagi yang mendengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diberkati firman Tuhan yang terambil di Ayub pasal 42 ayat 2. Demikian bunyinya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub 42 ayat 2 yang mengisahkan tentang kehidupan Ayub, di mana Ayub yaitu adalah Nabi Ayub ini adalah sosok hamba Allah yang sungguh luar biasa. Hidupnya adalah takut akan Tuhan. Selain takut akan Tuhan, hidupnya tulus. Hidupnya sepenuhnya percaya pada Tuhan. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan di setiap saat apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rasa kisah Ayub ini semua orang sudah banyak yang tahu. Tetapi mari kita lihat bahwa saat ini mengapa Ayub mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ayub begitu yakin dan percaya di tengah-tengah impitan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang sengsara, Ayub tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Ayub adalah Ayub ini mempunyai pribadian yang sungguh luar biasa ya. Imannya sungguh kuat, hidupnya saleh dan jujur, serta hidupnya menjauhi kejahatan. Nah, dari sifat-sifat Ayub ini, Ayub setiap saat selalu hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hidupnya tulus dan selalu percaya pada Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, begitu tulusnya Ayub, tetapi Tuhan juga mengizinkan ya, karena iblis mengatakan, Allah, apakah Engkau tidak ingin menguji imannya Ayub? Ayub sekarang setelah hidup berkelebihan, semuanya berkelebihan. Hidupnya Ayub berkelebihan, semua serba punya ya saudara, istri, anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, semuanya baik-baik dan cantik-cantik. Hartanya melimpah, kambing, domba, unta, dan lain-lain ya, keledai, semuanya dia punya, semuanya dengan mewah dan kaya, berkelebihan. Maka iblis mengatakannya kepada Allah, Allah, apakah Engkau tidak mau menguji imannya Ayub? Nah, saudaraku, iblis izin kepada Allah dan Allah mengizinkan. Ya boleh kamu uji Ayub, tetapi jangan sekali-kali nyawanya. Nah, saudara kasih Tuhan, benar yang terjadi. Saat itu juga ujiannya Ayub bertubi-tubi dan saat itu habis lenyap semuanya. Bahkan Ayub menderita sakit penyakit yang luar biasa. Ayub ditimpa penyakit kusta, seluruh tubuhnya kata-kata, seluruh tubuhnya luka dan bernanah. Maka semua orang menjauhi dia. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan pasti Ayub kena karena ulahnya, karena dosanya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Allah tidak mendapati Ayub berbuat dosa. Namun di saat-saat Ayub mengalami himpitan, Ayub mengalami penderitaan yang hebat,
satu yang benar-benar dialami Ayub, sekalipun Ayub mengalami penderitaan, tetapi Ayub tidak mau meninggalkan Tuhan. Ayub tidak mau mengutuki Tuhan. Ayub tetap bersyukur, Ayub tetap bersandar, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik buat hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya di tengah-tengah penderitaannya Ayub tetap percaya dan yakin pada Allah. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Itulah diyakini Ayub bahwa rencana Tuhan itu pasti rencana yang terindah. Rencana Tuhan itu pasti yang luar biasa. Dalam kasih Tuhan, kalau ada yang gagal itu bukan dari Allah. Itu bukan dari Allah, kegagalan itu adalah dari kita sendiri yang tidak mampu menjalankannya dengan baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Allah itu adalah yang sangat luar biasa. Allah tidak pernah melalaikan janjinya. Allah itu tepat, apa yang dikatakan tepat dan selalu yang terbaik. Nah, saudaraku, kalau kita melihat penderitaan Ayub yang luar biasa, Ayub begitu mengasihi Tuhan dalam hidupnya, ya. Kenapa saat-saat penderitaan seperti itu Ayub mampu bertahan? Satu hal rahasianya adalah Ayub sangat mengasihi Allah. Nah, itu saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita malah menjauh, meninggalkan Tuhan? Apakah kita malah mengutuki Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita telah ditebus. Sudah selayaknya kita taat, patuh, dan setia, dan tulus mengasihi Tuhan. Baik yang dikasih Tuhan, begitu luar biasa saya diberkati di Ayub 42 ini, ayat 2 dan sebagainya. Kalau kita baca lebih lanjut, tetapi saya akan hanya bacakan satu ayat itu saja, yaitu ayat 2 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sungguh bersyukur dari firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini, bahwa kepribadian Ayub, seluruh pergumulan Ayub semuanya itu patut kita diteladan bagi kita semuanya. Bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan, sungguh-sungguh taat pada Tuhan dan patuh mengasihi Tuhan, yakin dan percaya bahwa hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan janji-janjinya. Tuhan tidak akan melalaikan janjinya. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan menghendaki supaya kita berbalik dan bertobat. Mungkin hari-hari yang kita alami, kita banyak melakukan kesalahan dan dosa terhadap Tuhan. Mari saudaraku, besok adalah Jumat Agung ya saudaraku, hari penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib karena menebus dosa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, maka mari kita saudaraku dikasih Tuhan tetap setia, tetap taat, dan tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita selalu hidup taat, hidup tekun, hidup senantiasa berharap dan bersandar pada Tuhan, dan takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan seperti teladan dari Ayub. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan, kiranya kita boleh mengambil suatu teladan dari Nabi Ayub ini ya saudaraku. Kita patut mencontoh teladan ini, sekalipun dalam penderitaan apapun pergumulan, tetap setia, tetap taat, dan tetap takut akan Tuhan.
tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tutup kembali pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang menepati janjinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Engkau adalah selalu yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu tidak ada yang gagal, rencanamu pasti iya dan amin. Kami percaya ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah melalaikan janji-janjimu, Engkau akan pasti menepati janjimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sabar dan baik untuk menunggu kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menunggu kami untuk berbalik dan bertobat pada Engkau. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni anak-anak-Mu yang telah meninggalkan Engkau. Tuhan, gerakan hatinya mereka supaya berbalik kepada Engkau ya Tuhan, dan percaya dan bertobat. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Sekalipun kami dalam hidup penderitaan, sekalipun kami punya dalam hidup pergumulan, tetapi kami yakin dan percaya. Kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah dan Tuhan kami, Juru Selamat kami yang Maha Agung dan Maha Kasih. Engkau tidak pernah gagal dalam rencanamu, karena rencanamu indah pada waktu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anakmu yang saat ini berharap dan percaya akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu saat ini. Berkati anak-anakmu hamba Tuhan yang sangat saya menantikan dan berharap akan Engkau Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun anak-anak bertemu dengan segala persoalannya, tapi kami mohon Tuhan mengurapi dan melindungi dan menguatkan. Kami mau Tuhan turut setia, kami mau setia dan taat seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat bergemar, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.